hanya bisa menemukan 6 potong tubuh manusia yang bisa diidentifikasi dan sisanya tidak bisa ditemukan. Selamat datang di channel Jojo Sandy. Kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa kecelakaan pesawat yang sangat mengerikan, namun bukan kecelakaan biasa. Kenapa seperti itu? Jadi, diduga bahwa pesawat ini mengalami kecelakaan karena kesengajaan atau campur tangan dari si kapten pilot itu sendiri. Apakah benar bahwa si kapten pilot melakukan tindakan bunuh diri? Dan jika memang benar seperti itu, apa yang terlintas di dalam kepalanya hingga dia tega untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan ratusan korban jiwa tidak berdosa? Gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih. Pesawat Silk Air dengan kode penerbangan 185 merupakan pesawat komersil milik Singapura yang memiliki rute penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Bandara Changi, Singapura. Kejadian naas ini terjadi pada tanggal 19 Desember tahun 1997, tepatnya pada pukul 16:13. Pesawat Silk Air 185 ini jatuh tepat di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 104 orang menjadi korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, terdiri dari 97 penumpang yang didominasi oleh warga Indonesia, Singapura, dan Malaysia, serta 7 orang awak kabin. Mereka semua meninggal seketika di dalam kecelakaan pesawat tersebut. Petugas pesawat yang bekerja saat itu yaitu pilot Chu Wai Ming dari Singapura beserta co-pilot Duncan Ward dari Selandia Baru. Kemudian setelah kecelakaan pesawat itu terjadi, investigasi pun dilakukan oleh pihak dari Indonesia, Amerika, Singapura, dan Australia. Mereka melakukan investigasi supaya mengetahui apa penyebab pesawat ini bisa mengalami kecelakaan, sehingga kejadian tersebut tidak terjadi lagi di pesawat-pesawat berikutnya. Nah, pada tanggal 14 Desember tahun 2000, dari pihak Indonesia memberi statement bahwa mereka tidak bisa mengetahui pasti penyebab kecelakaan pesawat tersebut karena dari pihak Indonesia tidak menemukan masalah di dalam pesawat, dan dari pihak Indonesia tidak mau melakukan statement dugaan-dugaan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Namun, laporan dari investigasi pihak luar negeri menyatakan pernyataan yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa kecelakaan ini diduga merupakan kesengajaan dari si kapten pilot Chu Wai Ming. Nah, apa saja sih hal-hal yang menyebabkan para investigator ini menduga bahwa si kapten pilotlah dalang dari semua kecelakaan ini? Berikut 5 dugaan yang menjadi dasar bahwa Kapten Chu Wai Ming merupakan penyebab dari kecelakaan pesawat itu terjadi. Yang pertama, Kapten Chu Wai Ming beserta keluarganya memiliki masalah keuangan. Jadi mereka ini mengalami kerugian di dalam investasi saham dan juga memiliki hutang kartu kredit yang lebih besar dari gaji Kapten Chu Wai Ming. Menurut pendapat pihak-pihak sekitar mengatakan bahwa Kapten Chu Wai Ming beserta keluarganya memiliki gaya hidup yang lebih besar daripada pendapatan yang ia miliki. Begitu juga untuk masalah investasi. Jadi pada tahun 1993 sampai dengan 1997, Kapten Chu Wai Ming beserta keluarganya mendapatkan dana sebesar 2,5 juta dolar dari hasil penjualan 2 propertinya. Kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam investasi saham dengan tujuan uang itu bisa naik berkali lipat. Namun naas justru kerugian yang dia dapat. Kerugian saat itu mencapai 2.250.000 dolar Singapura, menyisakan uang sebesar 250.000 dolar Singapura dari yang awalnya 2,5 juta. Entah karena dia tidak bisa bermain saham atau salah perhitungan atau gimana sehingga kejadian itu bisa terjadi. Kemudian tepat pada tanggal 4 Desember 1997, 15 hari sebelum kejadian naas itu terjadi, Kapten Chu Wai Ming ini diskors dari bursa saham karena dia memiliki beban hutang sebesar 118 dolar Singapura. Yang kedua, Kapten Chu Wai Ming ini membeli polis asuransi terhadap dirinya beberapa hari sebelum kejadian naas terjadi. Dan tepat pada hari kejadian kecelakaan itu, polis asuransinya aktif.
Dari sini muncul dugaan bahwa Kapten Suwaiming dengan sengaja menjatuhkan kapal supaya terlihat seperti kecelakaan, supaya polis asuransinya bisa cair untuk keluarganya. Jadi kronologinya pada tanggal 12 Desember 1997, Kapten Suwaiming ini mendaftarkan dirinya di dalam asuransi. Kemudian setelah disetujui, pada tanggal 16 Desember ia membayar polis tersebut yang akan aktif 3 hari kemudian, tepatnya 19 Desember, tepat di hari kecelakaan itu terjadi. Suatu kebetulan yang sangat-sangat kebetulan, bukan? Yang ketiga, Kapten Suwaiming ini pernah mendapat teguran dari pihak Silk Air karena dia ini beberapa kali mematikan CVR atau alat perekam di dalam kokpit supaya kejadian di dalam kokpit tidak ada orang yang tahu. Entah apa yang dilakukannya saat itu, yang jelas kejadian tersebut ada hubungannya dengan kejadian 19 Desember 1997. Yang keempat, Kapten Suwaiming ini memiliki tingkah laku yang sangat tidak disukai oleh para rekan-rekan di dalam pesawatnya. Jadi di dalam tim pesawat tersebut, semua orang tidak menyukai Kapten Suwaiming, dan mereka menganggap bahwa Kapten Suwaiming ini tidak pantas menjadi kapten pesawat mereka. Yang kelima, Kapten Suwaiming ini merupakan salah satu instruktur di dalam Angkatan Udara yang memiliki pengalaman kurang lebih selama 20 tahun. Dan pada suatu hari dia sempat kehilangan 4 rekannya dalam satu squadnya saat melakukan latihan. Nah, setelah kejadian tersebut, Kapten Suwaiming ini yang sangat terpukul, dia ini mengalami perubahan sikap yang sangat drastis. Nah, jadi 5 hal inilah yang mendasari bahwa Kapten Suwaiming diduga melakukan tindakan bunuh diri. Yang pertama tadi, karena dia mengalami kerugian investasi serta terlilit masalah hutang. Yang kedua, polis asuransinya sangat kebetulan aktif di hari dia mengalami kecelakaan. Yang ketiga, dia mematikan CVR yang akan kita bahas nanti. Yang keempat, dia ini tidak disukai di dalam timnya. Bayangin aja kalau Anda ini sendirian tidak disukai oleh tim, pasti kalian akan mengalami depresi kan. Yang kelima, dia ini kehilangan sahabat-sahabatnya di dalam Angkatan Udara. Mungkin dia terpukul di situ sehingga dia berani melakukan tindakan tersebut. Nah, bagaimana dari sisi teknis? Apakah ada hal yang berhubungan dengan Kapten Suwaiming? Nah, berikut kita akan bahas. Jadi, pesawat Silk Air 185 ini merupakan pesawat keluaran terbaru yang masuk di dalam jajaran maskapai Silk Air. Jadi, pesawat terbaru. Bayangin aja, jadi kalau pesawat baru pastikan memiliki potensi kecelakaan yang lebih kecil dibanding pesawat yang sudah tua. Jadi pesawat Silk Air 185 ini sudah memiliki jam terbang sebanyak 2230 jam dan juga sudah bertolak sebanyak 1306 kali. Nah, terlihat tidak ada masalah selama penerbangannya kala itu. Pada hari kejadian, tepatnya pada pukul 3:37 sore hari, kala itu pesawat melakukan take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Changi dengan waktu perjalanan selama 80 menit. Saat pesawat melakukan take off, cuaca di sore hari itu sangat-sangat cerah, jadi tidak ada masalah dalam cuaca. 10 menit setelah take off, pesawat ini sudah mencapai 24.500 kaki di atas permukaan laut. Setelah itu 6 menit kemudian, pesawat sudah mencapai ketinggian 35.000 kaki di atas permukaan laut. Dan kemudian pesawat pun berjalan stabil di atas ketinggian tersebut. Tepat pada pukul 16:05, tiba-tiba alat CVR yang merekam semua kejadian di dalam kokpit tiba-tiba mati. Nah, dugaan pasti sudah muncul bahwa kejadian itu dilakukan oleh Kapten Suwaiming dengan track recordnya yang sudah pernah mematikan alat tersebut. Setelah itu, pada pukul 16:10, pengontrol udara memberi instruksi bahwa pesawat harus stay di atas ketinggian 35.000 kaki dan bersiap untuk menghubungi pihak di Singapura. Saat itu yang menjawab adalah Co-Pilot Ward. Nah, 1 menit setelah itu tiba-tiba flight record, jadi alat perekam di dalam pesawat itu tiba-tiba mati, yang mengakibatkan para investigator tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam pesawat setelah pukul 16:11.
Dan benar, pada pukul 16:12 pesawat Silk Air 185 dari ketinggian 35.000 kaki tiba-tiba terjatuh dengan posisi saat itu mendekati vertikal, jadi benar-benar terlihat lurus. Padahal kalau misalnya pesawat mengalami kecelakaan kan biasanya harusnya dia jatuhnya miring. Kali ini jatuhnya benar-benar menukik lurus ke bawah dengan kecepatan sangat tinggi. Nah, pada ketinggian 12.000 kaki, badan pesawat mulai berlepasan hingga ekornya pun ikut lepas. Dan beberapa detik kemudian, pesawat menyentuh Sungai Musi dan hancur secara berkeping-keping. Nah, diduga saat itu kecepatan dari pesawat mencapai kecepatan supersonik. Nah, bayangin aja bagaimana kondisi orang-orang yang ada di dalam pesawat kala itu. Pasti semua sudah porak-poranda. Dan kejadian pesawat jatuh itu dari ketinggian 35.000 kaki hingga mencapai Sungai Musi tidak lebih dari 1 menit. Jadi benar-benar sangat cepat kala itu. Nah, setelah itu para tim pencari yang mencari para korban di dalam Sungai Musi hanya bisa menemukan 6 potong tubuh manusia yang bisa diidentifikasi dan sisanya tidak bisa ditemukan. Diduga sudah hancur bersamaan saat menyentuh Sungai Musi. Nah, sekian cerita mengenai kapal Silk Air 185. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini semua murni kecelakaan atau memang semua ini karena tindakan dari si Kapten Su Waiming? Hanya mereka yang di dalam pesawat yang mengetahui dengan pasti kejadian kecelakaan tersebut. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena semua itu gratis. Terima kasih.